Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valiska Nurmanita Dafah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi, relasi dan fungsi sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materinya. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu relasi. Relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kemudian perkalian Kartesian atau Kartesian product. Dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang mungkin terbentuk dengan komponen dari himpunan A dan himpunan kedua dari himpunan B. Notasinya adalah himpunan A dikali himpunan B sama dengan A, B, di mana A kecil elemen dari himpunan A dan B kecil elemen dari himpunan B. Relasi antara himpunan A dan B disebut relasi benar, yaitu relasi R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Notasinya itu R proper subset A kali B. Jika A, B elemen R, kita gunakan AR yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Jika A, B bukan anggota dari R, kita gunakan ARB yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh R. Contoh, R-nya itu adalah orang dengan minat mata pelajaran. Yang A itu ada Indah, Putri, dan Pita, dan yang B adalah matematika, fisika, sosiologi, dan seni budaya. Maka kalau himpunan A dikali himpunan B, semuanya kita pasangkan. Indah matematika, Indah fisika, Indah sosiologi, Indah seni budaya, sampai Pita seni budaya. Kalau kita cari range atau hasilnya, maka kita lihat arah panah dari A ke B-nya itu siapa aja yang kena. Nah, karena di sini Indah minatnya adalah mata pelajaran matematika dan fisika, kita tulisnya Indah, matematika, Indah, fisika. Lalu di sini Putri, dia menggemari mata pelajaran fisika, kemudian Putri, fisika. Lalu di sini Pita gemar juga oleh mata pelajaran sosiologi dan seni budaya. Maka hasilnya itu atau range-nya adalah Indah matematika, Indah fisika, Putri fisika, Pita sosiologi, dan Pita seni budaya. Artinya R proper subset A dikali B. Representasi relasi. Representasi relasi ini ada 4. Yang pertama, representasi relasi dengan diagram panah. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua, representasi relasi dengan tabel. Tadi kan kita sudah dapat ya hasil dari contoh yang orang dengan minat pelajarannya. Maka A-nya ini adalah sebagai nama orang, sedangkan B-nya adalah minat mata pelajarannya. Jadi karena hasilnya A-nya Indah gemar matematika, maka B-nya matematika. Indah gemar fisika, Putri gemar fisika, Pita gemar sosiologi, dan Pita juga gemar seni budaya. Kemudian representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A, di mana A1, A2, A3 sampai AM, dan B sama dengan B1, B2, B3 sampai Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MIJ, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai M, dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Gambarnya seperti berikut ini. Untuk MIJ sama dengan 1, artinya AI, BJ itu elemen dari R. Nah, sedangkan MIJ sama dengan 0, artinya AI, BJ bukan elemen dari R. Kemudian yang terakhir atau keempat adalah representasi relasi dengan graf berarah. Jadi graf ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu titik atau node atau vertex atau simpul. Simbolnya itu titik seperti ini ya. Nah, yang kedua itu arch atau busur atau sisi atau edge. Simbolnya itu garis lurus. Nah, untuk contoh graf berarah adalah yang pertama itu contohnya seperti ini, yang tanpa menunjukkan arah. Jadi dari A1, A2, A3. Terus untuk contoh yang graf berarah itu dia
ada tanda panahnya. Misalkan kayak di gambar ini, B1 itu mengarah ke B2, tapi B1 juga mengarah ke B4. Kemudian B2 mengarah ke B3. Lalu B3 mengarah ke B4 dan B4 mengarah ke B5. Relasi inverse lambangnya itu R pangkat minus 1. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari R dilambangkan dengan R pangkat minus 1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh notasi R pangkat minus 1 sama dengan B, A, di mana A, B elemen R. Contoh A sama dengan 2, 3, dan 4. B sama dengan 2, 4, 8, 9, 10. Di mana A, B elemen R jika A habis dibagi B. R-nya itu adalah hasilnya segini. Nah, kenapa bisa hasilnya segini? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini, di mana R memetakan A ke B, yang dimana R itu adalah A habis dibagi B, atau habis membagi B. Kan ini A-nya adalah 2, 3, dan 4. B-nya 2, 4, 8, 9, dan 15. Nah, 2 habis membagi 2 itu benar, 2 habis membagi 4 itu benar, 2 habis membagi 8 itu benar. Dan yang 3 habis membagi 9 itu benar, 3 habis membagi 15 itu benar, 4 habis membagi 4 itu benar, dan 4 habis membagi 8 itu benar. Jadi range-nya adalah 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, dan 4,8. Untuk mencari R inverse-nya atau R pangkat minus 1-nya, itu R inverse sama dengan A ke B, himpunan A ke B. Atau R inverse ini A habis membagi B. Maka hasilnya sama dengan 2,2, 4,2, 4,4, 8,2, 8,4, 9,3, dan 15,3. Kombinasi relasi. Di sini kombinasi relasi itu sama dengan materi himpunan, yaitu ada irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup. Nah, untuk irisan di mana R1 iris R2, untuk gabungan R1 gabung R2, untuk selisih R1 selisih R2 atau R2 selisih R1, dan untuk beda setangkup R1 beda setangkup dengan R2 atau sebaliknya. Nah, di sini ada contoh di mana himpunan A elemennya ABC dan himpunan B elemennya ABCD, R1 elemennya AA, BB, CC, dan R2 elemennya adalah AA, AB, AC, AD. Maka kalau ditanya R1 irisan R2, maka hasilnya AA, karena adalah elemen yang sama antara R1 dengan R2. Kalau ditanya R1 gabung R2, maka kita gabung antara elemen dari R1 dan R2. Maka hasilnya adalah AA, AB, AC, AD, BB, CC. Kemudian yang ketiga yaitu selisih R1 selisih R2, maka hasilnya BB, CC. Kemudian selisih antara R2 dengan R1, hasilnya AB, AC, dan AD. Dan yang terakhir R1 beda setangkup dengan R2, maka hasilnya BB, CC, AB, AC, AD. Kemudian kita langsung masuk ke materi fungsi. Misalkan A dan B adalah himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi. Jika elemen dari A dihubungkan dengan tepat satu elemen di B, jika F adalah himpunan dari A ke B, kita tulis F memetakan A ke B. Jadi, himpunan A itu tepat satu dihubungkan dengan elemen B. Kemudian sifat-sifat fungsi. Yang pertama, injektif atau satu ke satu. Fungsi F dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A atau domain yang memiliki bayangan yang sama. Kalian bisa lihat pada contoh di gambar. Kemudian surjektif atau onto. Fungsi F dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan hasil pemetaan dari F. Kalian bisa lihat pada gambar.
Dan yang terakhir bijektif atau berkoresponden satu ke satu. Fungsi f dikatakan bijektif jika ia fungsi injektif dan juga fungsi onto. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.